Seorang TKI miskin asal Jawa Timur hanya ingin bekerja di tanah rantau, namun di puncak Gunung Songshan, dia malah diremehkan oleh Master Shaolin. Semua murid Shaolin menertawakannya. Tak ada yang percaya ia bisa berdiri sejajar. Tapi siapa sangka, duel epik ini berakhir dengan kejutan yang membuat semua orang terdiam. Bahkan sang master bersujud penuh hormat. Saksikan kisahnya sampai akhir, dan jangan lupa tekan like agar kisah inspiratif ini bisa membuka hati kita semua, mengingatkan bahwa hanya Allah yang meninggikan derajat seorang hamba. Langkah kaki Raka menapak pelan di jalan berbatu yang membentang di lereng Gunung Songshan. Udara dingin menusuk tulang. Kabut tipis menyelimuti pepohonan pinus yang menjulang tinggi. Sementara tubuhnya dibalut pakaian lusuh penuh noda semen, wajahnya tetap menyimpan keteguhan yang tak pernah pudar. Ia hanyalah seorang TKI asal Jawa Timur, pemuda desa yang mengadu nasib jauh dari tanah air, bekerja sebagai kuli angkut untuk bangunan-bangunan kecil di sekitar kaki gunung. Sehari-hari, tangannya kasar karena terbakar matahari, penuh kapalan karena memanggul batu dan semen. Upahnya pun tak seberapa, bahkan seringkali dipotong hanya karena alasan sepele. Namun Raka jarang mengeluh. Baginya, semua kerja keras ini adalah jalan untuk mengirimkan uang ke kampung, demi ibunya yang renta dan adiknya yang masih sekolah. Ia selalu mengingat pesan almarhum ayahnya. "Nak, jangan pernah merasa hina hanya karena kau miskin. Derajat manusia bukan diukur dari harta, tapi dari amal dan ketakwaannya kepada Allah." Pesan itu terpatri kuat di hatinya. Maka meski hinaan datang silih berganti dari para pekerja lokal yang memandangnya rendah, Raka tetap menunduk, tetap sabar, dan tetap menjaga sholatnya. Di sebuah sore yang lengang, ketika pekerjaan angkutannya sudah selesai, Raka mencari sudut tenang di tepi sungai kecil yang mengalir jernih. Ia mencuci wajah, lalu membasuh tangan dan kaki dengan penuh hikmat. Dari dalam tas kecil yang sudah lusuh, ia mengeluarkan sarung tipis pemberian ibunya, lalu membentangkannya di atas tanah. Di sanalah ia menunaikan sholat asyar, meski angin dingin menusuk kulit. Beberapa pekerja Tiongkok yang lewat hanya melirik sambil tersenyum sinis, bahkan ada yang berbisik, "Lihat, kuli miskin itu sedang sujud seperti orang gila." Raka mendengar, tapi hatinya tak terguncang. Justru semakin kuat ia menundukkan kepala, berserah penuh pada Sang Pencipta. Hatinya merasa damai, meski tubuhnya penuh letih. Selesai sholat, ia menatap langit senja yang mulai merona jingga. Ada getaran rindu menyelinap di dadanya. Rindu tanah kelahiran, rindu aroma sawah di desanya, rindu suara adzan dari masjid kecil tempat ia dulu belajar mengaji. "Ya Allah, beri aku kekuatan, jangan biarkan aku patah semangat," bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Hari-hari Raka penuh dengan ujian. Selain bekerja kasar, ia sering diejek oleh para pekerja asing lain yang menganggapnya hanya orang kampung yang tak punya masa depan. Namun, ada sesuatu yang selalu membuatnya berbeda. Ia menyimpan satu rahasia yang tak pernah ditunjukkan di hadapan orang-orang. Sejak kecil, di desanya di Jawa Timur, Raka sudah belajar pencak silat dari kakeknya. Setiap malam, ketika orang-orang tertidur, ia berlatih jurus-jurus warisan leluhur di halaman rumah yang diterangi rembulan. Gerakan itu bukan sekadar bela diri, melainkan doa yang bergerak, penuh makna dan filosofi hidup. Silat baginya bukan ajang untuk gagah-gagahan, tapi jalan untuk mendidik hati agar tetap rendah dan kuat dalam menghadapi hidup. Namun di tanah rantau, ia tak pernah memperlihatkan keahliannya. Ia memilih menjadi kuli biasa, menyembunyikan warisan besar itu di balik sikap rendah hati. Ia tahu, belum saatnya memperlihatkan kemampuan yang sebenarnya. Sore itu, setelah berdoa dan membereskan sarungnya, Raka berjalan kembali ke bara kecil tempat ia tinggal bersama beberapa kuli lain. Bara itu sempit, dindingnya dari kayu lapuk, atapnya bocor bila hujan. Tapi bagi Raka, tempat itu sudah cukup. Di sudut ranjang kayu yang berderit, ia membuka surat dari ibunya yang selalu ia simpan di lipatan Al-Quran kecil pemberian almarhum ayahnya. Tulisan tangan ibunya sederhana, tapi setiap kata seakan menyalakan semangat baru. "Nak, jangan pernah menyerah. Ingat,
Setiap peluhmu di tanah orang adalah doa untuk masa depanmu. Ibu selalu mendoakanmu setelah sholat. Semoga Allah menjaga dan meninggikan derajatmu. Air mata Raka menetes membaca itu. Ia mengepalkan tangannya, menatap dinding barak yang reot. Ada kobaran tekad di matanya. Meski orang merendahkannya, meski dunia memandangnya hina, ia yakin Allah punya rencana besar untuk hidupnya. Hari mulai gelap. Dari kejauhan, suara lonceng kuil Shaolin terdengar samar, menggema di antara tebing-tebing Songshan. Raka berhenti sejenak, menoleh ke arah suara itu. Ia tidak tahu bahwa langkah-langkah kecilnya di tanah rantau ini akan menuntunnya pada pertemuan tak terduga. Pertemuan yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Pagi itu, embun masih menempel di pucuk-pucuk daun pinus ketika Raka memanggul karung berisi bahan bangunan menuju lereng Songshan. Tenaganya nyaris habis, tapi ia tetap melangkah dengan kepala menunduk. Jalan berbatu yang menanjak membuat keringatnya bercucuran meski udara dingin menusuk tulang. Baginya, setiap langkah adalah pengorbanan, setiap peluh adalah doa yang diam-diam ia titipkan kepada Sang Pencipta. Di tengah perjalanan, terdengar suara lirih seperti orang merintih. Raka berhenti, menoleh ke arah semak di sisi jalan. Dari balik kabut, tampak seorang pemuda berpakaian jubah oranye khas murid Shaolin tergeletak di tanah. Lututnya berdarah, wajahnya pucat, napasnya terengah-engah. Sepertinya ia jatuh saat berlatih di medan berbatu. Raka bergegas meletakkan karungnya, lalu berjongkok di samping pemuda itu. "Saudara, kau baik-baik saja?" Tanyanya dengan bahasa Mandarin sederhana yang ia pelajari dari percakapan sehari-hari. Murid itu memandangnya samar, antara sadar dan pingsan. Raka tak menunggu jawaban. Ia merobek sedikit ujung bajunya, lalu membalut luka di lutut pemuda itu dengan hati-hati. Gerakannya canggung, tapi penuh ketulusan. Setelah itu ia menopang tubuh sang murid, membawanya perlahan menuju jalan setapak yang lebih rata. Perlahan-lahan, pemuda itu mulai siuman. "Kau, siapa?" Suaranya serak, penuh heran melihat wajah asing dengan pakaian kuli lusuh. "Aku hanya pekerja. Jangan khawatir. Aku tidak berniat macam-macam," jawab Raka sambil tersenyum lelah. Tak lama, beberapa murid Shaolin lain datang berlari, memanggil nama pemuda yang terluka itu. Begitu melihat Raka menopangnya, mereka langsung curiga. "Kau siapa? Apa yang kau lakukan pada saudara kami?" bentak salah satu murid dengan tatapan tajam. Raka tersentak, buru-buru menjelaskan bahwa ia hanya menolong. Namun kata-katanya dipotong oleh tawa sinis mereka. "Menolong? Kau hanya kuli kotor. Jangan berani menginjakan kaki di wilayah kami," kata yang lain, mendorong bahu Raka hingga tubuhnya goyah. Raka diam. Hatinya terasa perih. Tapi ia menahan diri. Ia tahu, membalas dengan emosi hanya akan menimbulkan masalah baru. Ia memilih menunduk, membiarkan hinaan itu menusuk telinga. Sementara murid yang ditolongnya ingin bicara, suaranya lemah tak didengar. Para murid itu lalu mengangkat temannya yang terluka dan bergegas membawanya ke arah kuil. Raka ditinggalkan sendirian. Tubuhnya penuh kotoran tanah akibat dorongan tadi. Ia menarik napas panjang, menahan sesak di dada. "Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Aku hanya ingin menolong," bisiknya dalam hati. Namun takdir punya rencana lain. Saat Raka hendak mengambil kembali karungnya dan melanjutkan kerja, tiba-tiba salah satu murid Shaolin yang tadi mendorongnya kembali mendekat. Tatapannya merendahkan, seolah ada sesuatu yang ingin dipamerkan. "Dengar, kuli, kau sudah berani menjejakkan kaki dekat kuil kami. Besok, datanglah ke halaman utama. Biar kau tahu, di sini yang lemah akan selalu diinjak. Jangan harap kami memberi hormat pada orang sepertimu." Ucapan itu bagai tantangan terbuka. Raka terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia tak pernah mencari masalah, tapi harga dirinya seolah ditantang di depan banyak mata. Ia ingin menolak, tapi murid itu sudah pergi sambil tertawa mengejek, meninggalkan bara di dalam hatinya. Sore itu, di barak sempit, Raka duduk termenung. Bayangan kejadian tadi berputar-putar di kepalanya. Ia tak habis pikir,
Kenapa menolong justru dibalas hinaan? Ia meraih Al-Quran kecil dari tasnya, membuka lembaran yang mulai kusam. Bibirnya bergetar membaca beberapa ayat, lalu berhenti pada pesan ibunya dalam surat yang terselip di sana. Nak, jangan takut pada manusia. Tak ada yang lebih besar dari kuasa Allah. Jika engkau benar, teruslah melangkah. Kesabaran akan menemukan jalannya. Mata Raka basah. Ia mengepalkan tangannya erat. Hatinya berkecamuk. Di satu sisi ia ingin tetap diam, tak mencari masalah. Namun di sisi lain, kehormatan dan martabatnya telah diinjak-injak. Ia tahu, mungkin inilah saat di mana warisan kakeknya tak bisa lagi ia sembunyikan selamanya. Di luar barak, malam turun perlahan. Dari puncak gunung, suara gong besar kuil Shaolin terdengar menggema, seolah memanggil takdir untuk segera mempertemukan dua jalan yang berbeda. Jalan seorang kuli miskin dengan jalan para pendekar yang angkuh. Raka menatap gelap langit. Bisikan doanya mengalir lirih. Ya Allah, jika ini jalan yang kau tetapkan, beri aku kekuatan agar aku tak mempermalukan diriku sendiri, apalagi agamaku. Fajar baru saja menyingsing di kaki gunung Songshan. Kabut tebal masih bergelayut di antara pepohonan. Sementara gong besar kuil Shaolin menggema, menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya. Raka bangun lebih awal, berwudu dengan air dingin yang nyaris membekukan kulit, lalu menunaikan sholat subuh di sudut baraknya yang sempit. Hatinya bergetar kuat, masih teringat peristiwa kemarin, saat niat baiknya menolong justru dibalas hinaan, bahkan ditantang secara terbuka untuk hadir di halaman kuil. Selesai berdoa, ia duduk diam, merenungi nasib. Bagian dari dirinya ingin menghindar. Ia hanyalah seorang TKI, pekerja kasar, bukan pendekar yang mencari nama. Namun ada suara dalam hatinya yang lebih keras. Harga diri tak boleh diinjak, terlebih setelah ia diperlakukan seperti sampah hanya karena statusnya. Pesan ibunya kembali terngiang. Nak, jangan takut jika kau berada di jalan benar. Allah akan selalu bersamamu. Dengan langkah berat namun mantap, Raka berjalan menuju kuil Shaolin. Jalannya menanjak, licin oleh embun, tetapi semangatnya menolak goyah. Sesampainya di halaman utama, pemandangan yang ia lihat membuatnya terdiam. Ratusan murid berbaju oranye sudah berbaris. Wajah-wajah mereka dipenuhi rasa penasaran dan tawa mengejek. Di tengah-tengah, seorang pria tua berwibawa dengan janggut panjang berdiri tegap. Dialah Master Shaolin. Sosok yang selama ini disegani bukan hanya oleh murid, tapi juga oleh masyarakat sekitar. Salah satu murid yang kemarin menantangnya melangkah maju. Dengan suara lantang ia berkata, "Inilah orang yang berani menodai wilayah kami. Seorang kuli kotor yang berpura-pura menolong. Hari ini, mari kita beri pelajaran agar ia tahu tempatnya." Sorak-sorai terdengar. Beberapa murid tertawa keras, sebagian lagi bertepuk tangan, seolah menanti sebuah pertunjukan menghibur. Raka berdiri kaku di hadapan mereka. Tubuhnya memang tampak kecil dibanding barisan murid berotot. Pakaiannya lusuh, wajahnya letih. Namun di balik tatapan matanya yang sederhana, ada bara yang menyala. Master Shaolin mengangkat tangan, memberi isyarat agar keributan reda. Suaranya tenang tapi tegas. "Anak muda, apa benar kau berani menantang murid-muridku?" Raka menunduk hormat, menelan ludah sebelum menjawab. "Saya tidak berniat menantang. Saya hanya menolong, tapi saya dipaksa hadir. Jika memang harus membuktikan diri agar tidak lagi diremehkan, saya siap." Jawaban itu membuat suasana hening sejenak, lalu kembali pecah oleh gelak tawa. Si kuli ingin membuktikan diri. Hahaha, ejek salah seorang murid. Namun Master Shaolin memandang lebih dalam. Seolah ada sesuatu pada diri Raka yang membuatnya ragu untuk sekadar menertawakan. Ia lalu berkata, "Jika begitu, sesuai adat kami, kau harus bertarung. 1 lawan 1, di hadapan semua orang. Jika kau kalah, kau tak boleh lagi mendekat ke kuil ini. Jika kau menang, maka kami akan menilai kembali siapa dirimu." Kata-kata itu bagaikan pedang bermata dua. Murid-murid bersorak, yakin kemenangan ada di tangan mereka. Raka menggenggam erat tangannya. Jantungnya berdegup kencang.
Ia sadar, inilah jalan yang sudah terbuka. Ia tak lagi bisa mundur. Dengan suara pelan tapi penuh keyakinan, ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, aku hanya manusia hina. Jika hari ini aku harus melawan, maka kuatkan langkahku bukan untuk kesombongan, tapi agar kehormatanku tidak diinjak." Seorang murid pilihan maju, tubuhnya tinggi, ototnya menegang, wajahnya penuh percaya diri. Ia menatap Raka dari ujung kepala hingga kaki, lalu berkata lantang, "Kau siap dipermalukan?" Raka hanya menghela napas, menatap lurus ke arah lawannya tanpa gentar. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, karena ia tahu, pembuktian sejati bukan dari mulut, melainkan dari sikap dan tindakan. Lingkaran besar terbentuk di halaman kuil. Murid-murid lain menyingkir, membentuk arena. Matahari mulai terbit, sinarnya menembus kabut, jatuh tepat ke tengah arena, seolah menjadi saksi bisu bahwa pertarungan ini bukan sekadar adu kekuatan, melainkan pertemuan dua dunia yang berbeda. Dunia seorang kuli miskin yang berpegang pada iman, melawan dunia kebanggaan para pendekar yang merasa diri paling tinggi. Langkah Raka terasa berat saat ia melangkah keluar dari lingkaran arena sebentar, meminta izin pada Master Shaolin untuk menenangkan diri sebelum pertarungan dimulai. Semua murid yang menyaksikan menertawakan, mengira ia gentar dan mencari alasan untuk mundur. "Lihat, si kuli itu takut." "Hahaha," seru salah seorang murid dengan suara keras. Sorak-sorai pun mengiringi, seakan-akan ejekan itu menjadi bahan bakar bagi kesombongan mereka. Namun Raka sama sekali tidak mendengarnya. Hatinya terlalu penuh dengan sesuatu yang lebih dalam. Ia menunduk, berjalan perlahan ke sebuah pancuran air kecil di sudut halaman kuil. Airnya dingin, jernih, mengalir dari bebatuan gunung. Di sana, ia meletakkan tangannya, membasuh wajahnya yang berlumur keringat dan debu. Lalu, dengan khusyuk, ia berwudhu. Murid-murid yang melihat semakin tertawa keras, menganggap gerakan itu aneh, tidak masuk akal dilakukan sebelum pertarungan. Dia bahkan berdoa, "Untuk apa? Nanti tetap kalah." Seru seorang pemuda berbadan besar. Yang lain menimpali, "Mungkin itu sihir dari kampungnya." Hahaha. Raka tetap diam. Setiap usapan air di wajah, tangan, kepala, dan kakinya adalah pelepasan resah. Ia berdiri, menutup mata, lalu mengangkat kedua tangannya. Dengan lirih ia berdoa. Suaranya gemetar namun tegas dalam hati. "Ya Allah, Engkaulah yang maha kuat. Aku bukan apa-apa tanpa pertolongan Mu. Aku tidak mencari kemegahan. Aku tidak mencari kemenangan untuk dibangga-banggakan. Aku hanya ingin Engkau menjaga kehormatanku sebagai hamba Mu. Jika hari ini aku harus kalah, jadikanlah kekalahan itu sebagai pelajaran. Tapi jika Kau kehendaki aku menang, jadikan kemenangan itu sebagai jalan dakwah Mu, agar mereka tahu bahwa derajat manusia bukan pada harta atau jabatan, tapi pada iman." Air matanya menetes tanpa disadari. Ia sujud sejenak di tanah berbatu. Keningnya menyentuh dingin bumi Songshan. Pada momen itu, semua suara ejekan seakan menghilang. Yang terdengar hanya desiran angin dan suara hatinya yang bergetar, penuh keyakinan. Ketika ia bangkit, wajahnya tidak lagi sama. Ada ketenangan yang menyelimuti, cahaya keyakinan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Murid-murid yang tadinya menertawakan tiba-tiba terdiam sejenak, merasakan ada aura berbeda dari sosok kuli miskin itu. Raka kembali ke tengah arena. Sorot matanya tajam namun damai. Ia menunduk sebentar ke arah Master Shaolin sebagai bentuk penghormatan, lalu berdiri tegap menghadapi lawannya. Tangannya terkepal, namun tubuhnya seolah ringan, tidak terbebani rasa takut. Master Shaolin memperhatikan dengan seksama. Dalam hatinya, ada sesuatu yang bergetar. Ia pernah melihat banyak murid berlatih, banyak lawan yang gagah, tapi jarang sekali ia melihat seseorang berdiri dengan keteguhan seperti itu. Keteguhan yang lahir bukan dari otot, melainkan dari keyakinan batin. "Apakah kau siap?" tanya Master dengan nada tegas. Raka mengangguk pelan, bibirnya hanya berucap, "Bismillah." Kata itu terdengar samar, tapi cukup membuat beberapa murid yang paling dekat saling pandang, bertanya-tanya apa maksudnya.
Mereka tak mengerti. Namun jelas terlihat bahwa pemuda Jawa itu bukan lagi sekadar kuli yang gentar menghadapi tantangan. Keheningan sesaat menyelimuti halaman kuil. Angin gunung berhembus kencang, membuat bendera-bendera merah di sekitar kuil berkibar keras. Raka berdiri tegap, dadanya naik turun, namun tatapan matanya mantap, penuh keberanian. Doanya baru saja selesai, dan kini hatinya sepenuhnya berserah pada Sang Pencipta. Suara gong besar kuil Shaolin menggema panjang, memecah keheningan yang melingkupi Gunung Songshan pagi itu. Kabut yang masih menggantung perlahan tersibak, membuka pemandangan halaman utama kuil yang penuh sesak oleh murid-murid berbusana oranye. Mereka mengelilingi lingkaran tanah lebar yang akan menjadi arena. Tatapan mereka serentak tertuju pada dua sosok yang berdiri berhadapan. Seorang murid pilihan dengan tubuh kekar, tinggi menjulang, dan di depannya, seorang kuli miskin dari Jawa Timur dengan pakaian lusuh yang basah oleh embun. Sorak-sorai menggema. Cepat habisi dia. Jangan kasih ampun. Biar tahu diri. Gelombang suara itu seperti palu yang menghantam telinga. Tapi Raka berdiri tenang. Jantungnya memang berdegup kencang. Namun wajahnya memancarkan ketenangan yang aneh. Doa yang ia panjatkan sebelumnya masih hangat di hatinya, mengalir sebagai kekuatan yang membuat langkahnya tegak. Master Shaolin mengangkat tangan, memberi tanda. Pertarungan dimulai. Secepat kilat, murid Shaolin menyerang. Tubuhnya melesat maju. Kaki menghantam udara dengan tendangan memutar yang keras, menghasilkan desing angin tajam. Murid-murid bersorak, yakin kuli miskin itu akan langsung tumbang. Namun di luar dugaan, Raka hanya melangkah miring setengah tapak, membiarkan tendangan itu melewati tubuhnya tanpa menyentuh sedikit pun. Gerakannya sederhana, bahkan terlihat seperti kebetulan, tapi tepat dan penuh perhitungan. Murid lawan mendengus, lalu melancarkan pukulan lurus yang diarahkan ke wajah Raka. Kali ini Raka mengangkat lengan, menepis dengan gerakan pendek khas silat, seolah tangan kosongnya adalah tameng baja. Tubrukan terdengar keras, namun tubuh Raka tak bergeser. Ia menatap lawannya dengan tatapan datar, tanpa dendam, tanpa marah, hanya keteguhan yang menyejukkan. Sorak-sorai yang semula penuh tawa mulai berubah. Beberapa murid yang menyaksikan terdiam sejenak, terkejut melihat seorang kuli lusuh mampu menangkis serangan murid terbaik mereka tanpa terlihat gentar. Lawan Raka semakin murka. Ia melompat, melancarkan rangkaian jurus Shaolin yang cepat, penuh pukulan, tendangan, dan sapuan. Debu beterbangan, tanah bergetar. Namun di setiap celah, Raka selalu berhasil menghindar dengan langkah kecil, elakan sederhana, atau sapuan tangan yang lembut namun efektif. Tubuhnya tampak lentur, gerakannya mengalir seperti air. Bagi mata awam, seolah ia hanya beruntung. Namun bagi Master Shaolin yang memperhatikan dengan tajam, ada sesuatu yang berbeda. Gerakan itu bukan gerakan sembarangan, batinnya bergumam. Ia melihat pola, filosofi, dan ketenangan yang hanya dimiliki oleh seni bela diri sejati. Sementara itu, Raka merasakan napasnya mulai stabil. Setiap langkahnya seakan mengikuti irama doa yang berulang dalam hati. Ya Allah, lindungi aku. Jangan biarkan aku menjadi sombong. Tuntun setiap gerakanku agar tetap dalam jalan MU. Lawan yang semakin frustrasi mengerahkan tenaga penuh. Ia berteriak, melompat tinggi, lalu mengayunkan tendangan maut ke arah kepala Raka. Semua murid menahan napas, yakin inilah akhir bagi si kuli miskin. Namun Raka tidak melawan dengan serangan balik. Ia merunduk, lalu menggeser kaki pelan ke samping. Tendangan maut itu meleset, menghantam udara kosong. Tubuh lawan kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh. Sorak berubah jadi bisik-bisik. Bagaimana bisa? Dia hanya menghindar, tapi seolah tahu semua arah serangan. Raka berdiri tegak kembali. Ia tidak melancarkan balasan. Tangannya tetap terkepal di sisi tubuh. Tatapannya tenang. Ia memilih bertahan, karena bagi dirinya, pertarungan ini bukan soal mengalahkan lawan, melainkan mempertahankan kehormatan tanpa kehilangan adab. Hening menyelimuti arena sesaat. Lawannya terengah-engah. Wajahnya memerah karena amarah sekaligus malu.
Raka tetap berdiri seperti karang, tenang di tengah badai. Dalam keheningan itu, terdengar suara hatinya sendiri yang bergema. Kesombongan mereka ingin menjatuhkanku. Tapi aku punya sesuatu yang lebih kuat, keyakinan pada MU. Ya Allah! Teriakan keras menggema ketika murid Shaolin yang menjadi lawan Raka melompat tinggi, melancarkan serangan pamungkas. Kaki kirinya menebas udara, sementara tangan kanannya siap menghantam kepala dengan kekuatan penuh. Murid-murid lain berteriak lantang, meyakini lawan Raka kali ini tak mungkin meleset. Master Shaolin sendiri mengerutkan kening, matanya tajam memperhatikan setiap detail gerakan. Raka menunduk sekejap, menarik napas panjang. Dalam hatinya, doa lirih kembali terucap. Ya Allah, kuatkan langkahku. Jangan biarkan aku terbawa amarah. Tunjukkanlah bahwa silat bukan sekadar jurus, melainkan amanah. Detik itu, tubuhnya bergerak. Bukan sekadar menghindar seperti sebelumnya, tetapi dengan pola gerakan yang anggun, seolah tarian yang penuh makna. Kakinya melangkah menyilang, tubuhnya condong ke samping. Lalu kedua tangannya bergerak melingkar seperti pusaran angin. Serangan lawan yang deras justru terbawa oleh gerakan itu, dan seketika arah tenaga besar berubah sia-sia, membuat tubuh lawan terhuyung ke depan. Suara bisik-bisik mulai terdengar di kalangan murid. Apa itu barusan? Bukan Shaolin, bukan kungfu, tapi gerakan itu punya kekuatan tersendiri. Raka tidak berhenti di situ. Begitu lawannya kembali menyerang dengan pukulan bertubi-tubi, ia mulai membuka warisan yang selama ini ia simpan rapat-rapat, pencak silat Jawa Timur. Gerakannya tak lagi sebatas elakan sederhana, melainkan jurus-jurus penuh filosofi. Tangan kirinya menepis halus seperti ombak laut. Tangan kanannya menusuk cepat bagai paruh burung elang. Kakinya menapak tanah dengan kokoh, sesekali melangkah kecil namun mampu mematikan arah serangan lawan. Bagi yang tidak mengerti, gerakan itu terlihat sederhana, bahkan kadang seperti permainan. Namun bagi yang memperhatikan lebih dalam, jurus itu adalah gabungan kekuatan dan kelembutan, keberanian dan kesabaran. Setiap gerakannya menyimpan makna, menunduk untuk merendah, menepis untuk menghindari kesombongan, melangkah mantap untuk meneguhkan iman. Lawannya semakin frustasi. Serangan demi serangan dilancarkan, tapi selalu kandas. Ia seperti meninju angin, menendang bayangan. Setiap kali mendekat, tubuhnya terhalang oleh gerakan yang seolah tahu kemana arah serangan berikutnya. Nafasnya mulai terengah, peluh membasahi wajahnya, sementara Raka masih berdiri tegap, tenang, matanya tajam, tapi wajahnya penuh kelembutan. Master Shaolin kini memperhatikan lebih serius. Kedua matanya menyipit, seolah berusaha mengingat sesuatu yang telah lama hilang. Gerakan itu, ia pernah mendengarnya, dari catatan kuno yang menceritakan pertemuan antara leluhur Shaolin dengan pendekar dari seberang lautan. Catatan itu menyebut tentang seni bela diri yang syarat makna spiritual, yang hanya sedikit diketahui orang di tanah Tiongkok. Sementara itu, sorak murid-murid perlahan mereda. Mereka tak lagi menertawakan. Ada rasa kagum bercampur gentar melihat seorang kuli miskin mampu menandingi murid unggulan mereka. Bagaimana mungkin? Dia hanya kuli, tapi jurusnya seperti air, tak bisa ditangkap, bisik seorang murid muda. Raka tetap diam. Ia tidak berbicara sepatah kata pun, hanya gerakannya yang menjawab. Dalam hatinya, ia terus mengingat wajah ibunya, suara adzan di kampungnya, dan pesan kakeknya tentang silat. Ini bukan untuk gagah-gagahan, nak. Ini untuk menjaga diri, menjaga iman, menjaga martabatmu. Ingat, silat sejati bukan tentang menjatuhkan lawan, tapi menegakkan kebenaran. Tiba-tiba, dalam satu momen, lawan Raka mencoba menusuk lurus dengan tenaga penuh. Raka menggeser langkah, memutar pinggang, lalu dengan sapuan tangan kanan ia menggunakan jurus kembang menyapu angin. Tubuh lawan terpental beberapa langkah ke belakang, terhuyung hingga hampir jatuh. Suasana hening. Semua mata membelalak, tak percaya dengan apa yang baru mereka lihat. Seorang kuli miskin yang mereka hina, ternyata menyimpan kekuatan warisan leluhur yang bahkan mampu mengguncang halaman kuil. Master Shaolin menatap dalam-dalam, bibirnya bergetar lirih. Itu,
Bukan jurus sembarangan. Itu adalah pencak silat. Langit Gunung Songshan siang itu kian cerah. Matahari menembus kabut tipis dan jatuh tepat di tengah arena. Setelah rahasia Raka terbuka di hadapan semua murid Shaolin, suasana berubah drastis. Sorak ejekan yang tadinya memenuhi udara kini berganti dengan keheningan tegang. Semua mata terfokus pada dua sosok yang berdiri saling berhadapan. Seorang kuli miskin yang ternyata menyimpan warisan pencak silat, dan murid Shaolin pilihan yang merasa kehormatannya terinjak. Wajah lawan Raka memerah, bukan hanya karena lelah, melainkan juga karena amarah dan rasa malu. Nafasnya tersengal, dadanya naik turun cepat. "Kau mempermainkanku," teriaknya. Matanya melotot penuh dendam. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang asing, apalagi kuli, mampu membuatnya tampak lemah di hadapan ratusan murid lain dan gurunya sendiri. Raka tidak menjawab. Ia berdiri tegap dengan langkah kuda-kuda silatnya. Tangan terangkat dalam posisi waspada, tatapannya tenang. Hatinya masih berdoa, mengulang lirih dalam hati. "Ya Allah, aku bukan siapa-siapa. Jangan biarkan aku sombong. Jika ini ujian, jadikan aku kuat menjalaninya." Dengan teriakan keras, lawannya kembali menyerang. Kali ini, ia mengerahkan semua jurus Shaolin yang dikuasainya. Tangan dan kakinya bergerak cepat bagaikan badai, menyambar ke segala arah. Pukulan menghantam udara, tendangan memecah debu. Tanah bergetar setiap kali telapak kakinya menapak kuat. Serangan itu bagaikan badai yang siap menenggelamkan Raka. Namun Raka tidak gentar. Ia mulai mengalir dengan jurus pencak silat yang diwariskan kakeknya. Tubuhnya bergerak lentur, seolah menjadi air yang mampu mengikuti bentuk apapun. Setiap pukulan lawan dialihkan dengan gerakan melingkar. Setiap tendangan dihindari dengan langkah silang yang ringan. Terkadang tubuhnya merendah, lalu tiba-tiba melenting ke samping, bagai kijang yang gesit. Benturan pertama terdengar keras ketika pukulan lurus lawan bertemu dengan sapuan tangan Raka. Suara dentuman itu menggema, membuat beberapa murid menahan napas. Getaran dari benturan itu membuat debu beterbangan, dan untuk sesaat, kedua tubuh terhenti dalam dorongan yang sama kuatnya. "Tidak mungkin," bisik salah seorang murid. Mereka tahu betapa kerasnya serangan itu. Tapi tubuh Raka tetap tegap, seolah tidak bergeming. Benturan kedua lebih dahsyat. Tendangan putar Shaolin yang diarahkan ke perut Raka berhasil mengenai lengan Raka yang terangkat menahan. Suara benturan tulang beradu terdengar nyaring. Tubuh Raka sempat terpental ke belakang, terhuyung beberapa langkah. Nafasnya memburu, lengan kirinya terasa perih. Namun ia tidak jatuh. Ia menggertakkan gigi, lalu kembali berdiri. Murid-murid Shaolin yang tadinya yakin lawan mereka akan tumbang, justru semakin terperangah. Mereka menyaksikan seorang kuli miskin mampu menahan serangan keras yang bahkan murid-murid tingkat tinggi sulit menghadapi. Benturan ketiga terjadi ketika Raka balik menyerang. Dengan jurus sapu angin timur, ia melangkah cepat ke depan. Tangan kanannya menyapu melingkar dari bawah ke atas. Lawannya yang tidak siap terhantam di bagian dada, terhempas 2 langkah ke belakang. Sorak terkejut terdengar. Lawan itu jatuh berlutut. Wajahnya penuh kaget sekaligus marah. Namun yang membuat semua orang membisu bukan hanya kekuatan serangan itu, melainkan sikap Raka setelahnya. Alih-alih melanjutkan dengan pukulan mematikan, ia berdiri diam, menundukkan kepala sedikit, seolah memberi kesempatan lawannya untuk bangkit kembali. Sikap itu memancarkan wibawa aneh. Satu sisi penuh kerendahan hati, sisi lain menunjukkan keyakinan tak tergoyahkan. Master Shaolin yang menyaksikan dari pinggir arena semakin terdiam. Hatinya bergetar, karena ia menyadari bahwa yang sedang ia lihat bukan sekadar adu fisik. Ini adalah pertemuan dua dunia yang berbeda. Dunia Shaolin yang menjunjung kebanggaan teknik dan kekuatan, dengan dunia silat yang berakar pada kerendahan hati dan doa. Benturan keempat tak terelakkan. Kali ini lawan Raka bangkit, berteriak keras, melancarkan serangan terakhir dengan tenaga penuh. Raka menyambut dengan jurus kuda lumping mengguncang bumi, gerakan khas silat yang mengandalkan kekokohan kuda-kuda. Saat keduanya bertemu di tengah arena, suara dentuman terdengar lebih keras dari sebelumnya. Tanah bergetar, debu membumbung tinggi,
membuat sebagian murid menutup mata. Ketika debu mereda, terlihat dua sosok yang sama-sama berdiri. Lawan Raka terengah-engah, lututnya gemetar, sementara Raka juga terlihat lelah, dadanya naik turun. Namun sorot mata mereka berbeda. Lawan Raka diliputi amarah dan keputusasaan, sedangkan sorot mata Raka penuh ketenangan dan keyakinan. Debu di halaman kuil Songshan masih belum sepenuhnya mengendap ketika kedua sosok itu kembali berdiri saling berhadapan. Nafas murid Shaolin terdengar berat, wajahnya memerah, keringat menetes deras dari pelipisnya. Ia menatap Raka dengan tatapan penuh amarah bercampur gengsi. Baginya, kekalahan di hadapan ratusan murid adalah aib yang tak bisa dimaafkan. Sementara Raka berdiri dengan dada naik turun, tubuhnya jelas letih, tapi sorot matanya tetap kokoh. Tidak ada kesombongan di sana, hanya ketenangan. Hatinya terus berzikir lirih, menyebut nama Sang Pencipta di dalam dada. Ia tahu, kekuatan yang mengalir dalam gerakannya bukan berasal dari ototnya sendiri, melainkan dari izin Allah. Murid-murid yang tadinya menonton sambil menertawakan, kini bungkam. Mereka mulai melihat sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Seorang kuli miskin, yang mereka anggap rendah, mampu berdiri sejajar dengan salah satu murid terbaik mereka. Bahkan, dengan jurus yang asing, ia berhasil memaksa lawannya berkali-kali kehilangan keseimbangan. Dengan teriakan penuh gengsi, lawan Raka kembali menyerang. Kali ini gerakannya lebih liar, bukan lagi jurus murni Shaolin yang rapi, melainkan campuran amarah dan keputusasaan. Pukulan dan tendangan menghujam tanpa pola. Ia ingin segera menjatuhkan Raka, ingin segera menghapus rasa malu yang menekan dadanya. Namun setiap serangan itu justru memperlihatkan kelemahan, hati yang dikuasai kesombongan. Raka menatapnya dengan iba. Dengan gerakan tenang, ia menepis satu demi satu, memindahkan arah pukulan, menghindar dengan langkah silang, dan sesekali menahan serangan dengan kokoh. Sorot matanya tidak lagi memandang lawan sebagai musuh, melainkan sebagai sesama manusia yang sedang terjebak dalam amarah. Benturan keras terjadi lagi ketika tangan lawan menghantam penuh tenaga. Raka menyambut dengan jurus tangkis gunung berpagar. Dentuman terdengar, membuat keduanya terpental ke belakang. Namun kali ini, lawan Raka jatuh terduduk, tangannya bergetar, wajahnya pucat karena tak lagi mampu menyembunyikan kenyataan. Ia sudah kehabisan tenaga. Keheningan menutup halaman kuil. Semua murid menahan napas. Tak ada yang percaya apa yang mereka lihat. Raka, yang kemarin hanya mereka ejek sebagai kuli kotor, berdiri tegap di tengah lingkaran, sementara murid kebanggaan mereka jatuh terpuruk di tanah. Di pinggir arena, Master Shaolin menghela napas panjang. Sorot matanya tajam, tetapi dalam hatinya ia mulai mengakui sesuatu yang tak bisa ditolak. Kesombongan selalu menjadi pintu kehancuran, gumamnya lirih, hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Raka menatap lawannya yang masih terduduk. Ia bisa saja melancarkan serangan terakhir untuk membuat lawannya benar-benar tidak berdaya. Namun ia justru melangkah maju, menunduk sedikit, dan mengulurkan tangan. Semua orang terbelalak. Seorang kuli yang diremehkan, bukannya mempermalukan, justru menawarkan pertolongan. Lawan Raka menatap tangan itu dengan mata berkaca-kaca. Harga dirinya menolak, tapi hatinya tahu ia tak bisa berdiri sendiri. Dengan gemetar, ia menerima uluran itu. Raka menariknya bangkit perlahan, lalu menepuk bahunya. Bangkitlah. Aku tidak ingin mengalahkanmu. Aku hanya ingin menjaga kehormatanku. Ucapnya dengan suara lirih namun penuh wibawa. Murid-murid Shaolin terpaku. Adegan itu jauh lebih menusuk daripada 1000 pukulan. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang miskin yang mereka hina menunjukkan kebesaran hati yang tak dimiliki banyak pendekar. Kesombongan yang selama ini menutupi hati mereka hancur pelan-pelan. Sebagian menunduk, malu pada diri sendiri. Sebagian lagi meneteskan air mata, tak mampu menyangkal kebenaran yang terpampang jelas. Udara di halaman kuil Songshan masih terasa berat setelah keheningan panjang menelan arena. Murid Shaolin yang tadi angkuh kini berdiri dengan kepala tertunduk, menerima uluran tangan Raka, sementara ratusan pasang mata memandang tanpa bersuara. Tidak ada lagi tawa menghina,
Tidak ada lagi ejekan. Yang tersisa hanyalah keterkejutan, campuran kagum dan tak percaya. Namun ketegangan belum berakhir. Dari barisan murid yang berjejer, terdengar suara lantang memecah keheningan. Ini belum selesai. Kau baru mengalahkan seorang murid, tapi belum pantas berdiri sejajar dengan kami. Suara itu datang dari murid senior lain. Tubuhnya lebih besar, wajahnya keras, sorot matanya menyala penuh amarah. Ia melangkah maju, menantang Raka dengan tatapan penuh gengsi. Suasana kembali bergetar. Murid-murid yang lain bersorak, sebagian karena merasa harga diri mereka belum terbayar, sebagian lagi karena ingin melihat seberapa jauh kekuatan Raka. Master Shaolin tetap diam, hanya memperhatikan dengan sorot mata yang tajam, seolah ingin melihat bagaimana nasib akan berputar. Raka menatap lawan baru yang melangkah ke tengah arena. Nafasnya masih berat, keringat membasahi wajahnya, tubuhnya penuh letih. Tetapi ia tahu, ini adalah bagian dari ujian yang tidak bisa ia hindari. Hatinya bergetar, tapi bukan oleh rasa takut, melainkan oleh ingatan pada ibunya di kampung yang setiap malam mendoakan keselamatannya. Bayangan wajah ibunya muncul jelas, bibir tua yang bergetar membaca doa, air mata yang menetes diam-diam di sajadah usang. Raka memejamkan mata sejenak. Ya Allah, aku sudah di titik batas kekuatanku. Jika kau izinkan, berikanlah aku tenaga untuk sekali lagi bertahan. Jangan biarkan aku terjatuh sebelum kehormatan ini terjaga. Ketika ia membuka mata, sorotnya berbeda. Ada cahaya tekad yang lebih dalam, bukan sekadar untuk dirinya, melainkan demi orang-orang yang ia cintai, demi tanah air yang jauh di sana, demi keyakinan yang ia junjung. Murid senior itu menerjang dengan jurus keras. Pukulan tangannya menghantam seperti palu, tendangannya menyambar bagai badai. Setiap serangan mengandung amarah, keinginan untuk menjatuhkan sekaligus mempermalukan. Tanah bergetar setiap kali kakinya menapak. Murid-murid lain bersorak, yakin Raka kali ini tidak akan mampu menahan. Raka melangkah ke samping, mengalir dengan gerakan pencak silat warisan kakeknya. Tangannya menangkis dengan pola melingkar, kakinya melangkah silang, tubuhnya lentur bagai air mengikuti alur batu sungai. Namun kali ini, beban terasa lebih berat. Tubuhnya benar-benar ditekan oleh tenaga besar lawannya. Setiap benturan membuat lengannya perih. Setiap elakan membuat nafasnya terengah. Dalam satu momen, sebuah tendangan keras mengenai bahunya. Tubuh Raka terhempas ke tanah, berguling beberapa kali hingga debu membumbung tinggi. Murid-murid bersorak, sementara sebagian lain menahan napas. Raka terduduk, wajahnya menunduk, darah menetes dari sudut bibirnya. Namun di tengah sakit itu, ia melihat sesuatu dalam bayangannya. Wajah ibunya, wajah adiknya yang menunggu kabar darinya, serta pesan kakeknya yang selalu terngiang. Silat bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menegakkan kebenaran. Ingat, saat engkau terpojok, justru disitulah imanmu diuji. Raka menggertakkan gigi, menahan sakit. Ia perlahan bangkit kembali, meski lututnya bergetar. Murid senior yang melihat itu semakin geram. Kau keras kepala. Kau akan aku robohkan sekarang juga. Ia kembali maju, melancarkan serangan pamungkas. Raka menutup mata sekejap, mengangkat tangannya dalam sikap silat yang berbeda. Nafasnya diatur, hatinya bergetar. Lalu sebuah teriakan menggelegar keluar dari mulutnya. Bismillah! Dengan tenaga yang tersisa, ia mengeluarkan jurus warisan pamungkas, sapu jagat. Gerakan itu sederhana namun penuh kekuatan batin. Kakinya menghentak tanah, tangannya menyapu melingkar dari bawah ke atas, memanfaatkan tenaga lawan yang menerjang lurus. Tubuh murid senior itu terpental keras ke belakang, terhempas jauh hingga menghantam tanah. Sorakan yang tadinya riuh seketika terdiam. Semua mata membelalak, tidak percaya apa yang baru mereka lihat. Seorang kuli miskin, dengan tubuh lelah dan berdarah, mampu menjatuhkan murid senior dengan jurus yang asing bagi mereka. Raka berdiri di tengah arena, tubuhnya gemetar, wajahnya basah oleh keringat dan darah, namun sorot matanya menyala penuh cahaya keyakinan. Suasana sunyi.
Bahkan suara angin gunung yang berdesir pun terasa seperti bisikan lirih. Semua orang tahu, titik balik baru saja terjadi. Halaman kuil Songshan senyap, seakan seluruh udara tertahan. Tubuh murid senior yang terhempas oleh jurus sapu jagat masih tergeletak. Sementara Raka berdiri terhuyung dengan nafas tersengal. Darah menetes dari pelipisnya. Pakaian lusuhnya robek di beberapa bagian. Namun sorot matanya tetap hidup. Murid-murid Shaolin yang memenuhi arena menatapnya dengan perasaan campur aduk. Terkejut, kagum, sekaligus tidak percaya bahwa seorang kuli miskin mampu berdiri setelah melalui benturan sehebat itu. Master Shaolin melangkah maju. Suara tongkatnya menghentak tanah, memecah keheningan. Semua murid langsung menunduk hormat. Suasana menjadi makin mencekam. Ia berjalan perlahan ke tengah arena, berdiri tepat di hadapan Raka. Sorot matanya tajam, namun dalam. Ia menatap pemuda Jawa itu lama, seakan ingin menembus isi jiwanya. "Pemuda," suaranya berat, penuh wibawa. "Dari mana kau mempelajari jurus itu?" Raka terdiam. Nafasnya masih memburu, namun hatinya tenang. Ia menunduk hormat lalu menjawab lirih. "Aku hanya belajar dari kakekku, di kampung kecil Jawa Timur. Beliau mengajarkan bahwa silat adalah amanah, bukan untuk kesombongan, melainkan untuk menjaga diri dan kehormatan. Jurus terakhir yang kau lihat, sapu jagat, adalah peninggalannya." Mendengar itu, Master Shaolin terperanjat. Matanya membelalak, napasnya tertahan. Murid-murid saling pandang, tidak mengerti apa yang membuat guru mereka begitu terguncang. Lalu dengan suara bergetar, Master berucap, "Itu, jurus yang sama, jurus yang pernah dicatat dalam sejarah leluhur kami." Ia menoleh ke murid-muridnya, lalu melanjutkan dengan suara lantang. "Ratusan tahun lalu, seorang pendekar muslim dari tanah seberang datang ke Songshan. Ia bukan orang besar, bukan bangsawan, hanya orang sederhana. Namun ia mengajarkan satu hal, bahwa kekuatan sejati lahir dari hati yang tunduk pada Sang Pencipta. Leluhur kami kalah oleh jurus itu, sapu jagat. Dan hari ini, jurus yang sama muncul kembali dari pemuda ini." Sorak kaget terdengar. Murid-murid berbisik, sebagian tidak percaya, sebagian gemetar karena menyadari apa yang sedang terjadi. Sementara Raka terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah tahu bahwa ilmu kakeknya yang sederhana memiliki jejak di tanah jauh ini. Master Shaolin menatapnya lama, lalu perlahan menurunkan tubuhnya. Di hadapan semua murid, ia berlutut. Kepala yang selama ini tegak penuh wibawa kini menunduk dalam-dalam. "Mulai hari ini, aku tidak lagi memandangmu sebagai kuli. Kau adalah pewaris ilmu agung, yang bahkan leluhur kami akui. Kau adalah guru kami." Semua murid terkejut. Ratusan pasang mata melebar. Mereka belum pernah melihat gurunya sujud hormat pada siapapun. Satu persatu, murid lain ikut menunduk. Sampai akhirnya halaman kuil dipenuhi ratusan orang yang menekuk lutut di hadapan Raka. Raka berdiri gemetar. Air mata menetes tanpa ia sadari. Tubuhnya masih lemah, tapi hatinya meledak dengan rasa syukur. Ia menengadah, lalu berbisik lirih. "Ya Allah, ini bukan karena aku. Ini karena Engkau. Hanya Engkau yang meninggikan derajat hamba Mu, dari yang hina menjadi mulia." Angin gunung berhembus kencang, membawa daun-daun pinus berguguran, seolah ikut menjadi saksi momen luar biasa itu. Semua murid menunduk, sementara pemuda Jawa yang diremehkan kini berdiri sebagai sosok yang dihormati.